2 bulan dibiarkan kosong tanpa menteri definitif, kursi Menteri Komunikasi dan Informatika akhirnya terisi. Presiden menetapkan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi. Ketua Umum Projo, kelompok sukarelawan pendukung Jokowi pada pemilihan Presiden 2014 dan 2019 itu dilantik pada Senin 17 Juli 2023, bertepatan dengan Senin Wage menurut penanggalan Jawa. Ada yang menarik dari pergantian posisi ini jika sebelumnya pergantian menteri yang berasal dari parpol akan digantikan oleh tokoh dari parpol yang sama, namun kali ini Jokowi memilih pentolan sukarelawan pendukungnya bukan dari Nasdem atau parpol lain. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut perbedaan dari kebiasaan itu mengindikasikan ada pesan politik yang ingin disampaikan Presiden Joko Widodo. Pesan yang dimaksud tidak terlepas dari perbedaan sikap antara Presiden dan Nasdem jelang Pilpres 2024. Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, sosok yang kerap disebut berbeda pandangan dengan istana. Menurut saya itu menarik ya. Satu sisi ada hal yang di luar pakem, yaitu menteri yang diganti tidak diganti dari Nasdem, dari partai yang sama. Biasanya kalaupun toh ada menteri yang diganti, penggantinya baik untuk pos yang sama atau untuk kementerian yang lain itu dikonsultasikan dengan ketua umum dari partai yang bersangkutan. Dan ini terjadi misalnya dalam kasus pergantian wakil menteri agama dengan partai Tauhid ya, yang diusulkan oleh P3, penggantinya Saiful Rahman dari P3. Baik. Tapi itu tidak terjadi dalam kasus Kominfo. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menuturkan jika ada sentilan yang diberikan Presiden pada Nasdem maka itu adalah hal biasa. Willy menegaskan level berpolitik Nasdem tidak lagi pada tingkat rata-rata, namun sudah melampauinya. Pihaknya tidak mempermasalahkan jika Presiden mengganti menteri dari Nasdem dengan pihak lain. Apa yang ditandaskan oleh Bang Surya kepada kami di jajaran partai adalah fokus Nasdem tidak lagi pada portofolio. Tidak lagi pada portofolio, tapi bagaimana komitmen menyelesaikan koalisi ini sampai selesai. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari proses ini juga probability abuse of power dari Nasdem itu juga jadi semakin kecil. Sementara itu, staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf menambahkan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden memang menyimpan pesan politik, yakni menegaskan kepada para pembantunya untuk tidak berleha-leha. Meski sudah memasuki tahun politik dan akhir masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin, Presiden mengingatkan agar seluruh program prioritas tetap berjalan. Visi pemerintah pun harus tuntas hingga 20 Oktober 2024. Pesan Presiden jelas bahwa kementerian ini harus segera bekerja dengan cepat, menyelesaikan program BTS tadi disampaikan oleh Presiden, biarkan hukum berjalan sesuai hukum, tapi program-program prioritas dari kementerian tidak boleh terbengkalai karena itu menyangkut kepentingan rakyat.